Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ada pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan ini bagus kalau untuk kita jawab, karena pertanyaan ini sangat mendasar. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu? Nah, kita lihat di sini, saya ambil dulu. Masya Allah. Iya. Nah, ini pertanyaannya, kita majukan ke atas sedikit. Ya, nah mari kita dengarkan apa dua pertanyaan itu. Kan kelompok banyak nih, kita mau tahu dari beliau siapa saja Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang kedua tadi dari Ustadz itu kalau tidak salah, beliau seolah-olah setuju Asy'ariyah itu kelompok sesat, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah pertanyaannya, tolong ada enggak data-data ulama-ulama klasik dari zaman Abu Hasan al-Asy'ari? Ya. Kita tidak ingin yang kontemporer, kita ingin yang klasik begitu. Karena tentu kan kita ingin merujuk pendapat salafi begitu kan. Nah, jadi pendapat ulama klasik yang menyatakan Asy'ariyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang kedua, kalau berbeda pandangan dalam satu dua hal itu biasa tuh. Mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki sering beradu pendapat dalam mazhab itu biasa. Ya. Dalam puluh akidah pun kita berbeda pendapat. Asy'ariyah Maturidiyah juga berbeda pendapat. Itu cabang-cabang yang kecil-kecil. Tapi mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlussunnah wal Jamaah, siapa ulama-ulama dari ulama klasik? Jadi saya ingin buat ini saja pertanyaan. Yang pertama, menurut Ustaz, siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Yang kedua, apakah Asy'ariyah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau keluar, siapa yang mengeluarkan dari ulama-ulama klasik? Kalau Ustaz ingin tahu yang menetapkan Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah Maturidiyah, nanti saya bisa bacakan data-datanya, karena hampir jumhur ulama tarikh itu sepakat. Imam Al-Baghdadi, kemudian juga Imam Ibnu Khaldun, siapa yang tahu Ibnu Khaldun, itu banyak data-datanya kita bisa bacakan. Hampir, bahkan Izzuddin bin Abdissalam mengatakan semua mazhab Maliki itu Asy'ari. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu kebanyakan Asy'ari, mazhab Hanafi itu Maturidi, mazhab Syafi'i Asy'ari, sebagian kecilnya Mu'tazilah. Dan sebagian fudala Hanabilah itu lebih condong kepada Asy'ari, walaupun kebanyakan mereka Mujassimah. Jadi mohon tolong dijawab dua pertanyaan. Jadi akhir-akhir ini yang mempunyai pergerakan yang begitu semangat, dapat dana yang begitu besar, adalah kelompok Mujassimah atau Musabbihah. Kelompok Mujassimah ini adalah memberikan tubuh kepada Allah. Allah punya mata, Allah punya hidung, punya kaki, punya tangan, dengan ucapan yadullah fawqa aydihim. Lalu Allah itu bertengger di atas aras, tersinggasananya sepertiga malam dia akan turun ke langit dunia. Fisik Allah itu turun ke langit dunia. Begitulah mereka memberikan fisik kepada Allah. Dan fisik ini dalam bahasa Arabnya Mujassimah. Nah, istilah lain dari Mujassimah ini adalah Musabbihah. Musabbihah itu adalah menyerupakan artinya. Jadi menyerupakan Allah itu dengan manusia. Jadi kalau manusia punya tangan, Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim. Allah itu bertengger di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal ayat itu mengatakan sifat rahmannya Allah menaungi aras. Tetapi kelompok Khawarij atau Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa Allah itu yang bertengger di atas aras itu singgasananya. Yang lebih ekstrim lagi mengatakan Allah itu seperti pemuda yang belum berjenggot, yang belum berjambang. Kemudian ada lagi yang mengatakan Allah itu seperti orang yang tua yang jenggotnya sudah panjang. Ini adalah inspirasi dari Yahudi. Orang-orang Yahudi ini ada, tapi tidak semua Yahudi.
ada satu kelompok ekstrim Yahudi yang menyatakan serupa Allah itu dengan manusia, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada di langit dan tidak ada pula yang di bumi. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Masya Allah. Nah, kita dengarkan sedikit itu tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sifat Allah melindungi aras. Tetapi di kalangan orang Khawarij dan di kalangan orang Daud Az-Zahiri mengatakan memang Allah itu sendiri seperti manusia yang duduk di atas kursi, kakinya menjulur ke bawah, ada tempat istirahat kakinya. Masya Allah. Ini diambil dari kitab orang Yahudi, namanya kitab Kejadian pasal 26. Jadi kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 menyatakan Ar-Rahmanu khuliqar Rahman, Allah itu menciptakan manusia ala suratihi, Allah menciptakan manusia itu menurut bentuknya Allah. Nah, padahal seharusnya Allah menciptakan manusia itu menurut bentuk yang terpilih oleh Allah. Jadi di antara makhluk itu ada bentuk kerangka yang sudah dipersiapkan Allah, Dia pilih yang terbaik. Jadi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah atas kerangka yang terbaik dari kerangka yang sudah ada. Jadi yang disebut dengan Ar-Rahman itu khuliqal insanu ala suratihi, manusia itu diciptakan atas bentuknya, artinya bentuk yang dipilihnya, bukan bentuknya Allah. Jadi kalau diterjemahkan manusia itu atas bentuknya Allah, maka dialah bertangan, berkaki, bermata. Nah, itu tidak ada lagi majazi di sana. Tidak berlaku lagi ayat-ayat mutasyabihat, tapi jatuhnya kepada mujasimah. Al-mujasimu kafirun. Orang mujasimah itu adalah kelompok orang yang kafir karena menentang ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' innahu huwas sami'ul basir. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini sangat menarik sekali. Kita dengarkan sedikit lagi, ada pembahasan yang tajam dari ustaz-ustaz yang lain, ustaz yang muda-muda. Kalau umur saya sudah 66 tahun, tapi ustaz muda ini umurnya mungkin 30-an tahun lah. Masya Allah. Pertanyaan muhaddad, jelas dan tepat. Syukran. Assalamualaikum. Wah, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak mau dijadikan pertanyaan pertama adalah siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa saja Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang kedua, datangkan satu data yang mengatakan ulama dari kalangan pasti dari zaman Asy'ari yang mengatakan bahwa Imam Asy'ari atau bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Kalaupun mengatakan iya, siapa ulama yang mengatakan demikian? Jawabannya mungkin sederhana, sebutkan dulu detail yang namanya siapa ya. Pertanyaan siapa itu jawabannya sudah menunjuk kepada sosok ya. Jadi tidak perlu panjang kala mukadimah. Setelah nama keluar baru kemudian mukadimah sampai dengan waktu yang tersisa. Sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, pembahasannya memang sangat menarik. Walaupun panjang, kita tidak merasa bosan. Kenapa hal ini penting sekali? Karena munculnya di mana-mana sekarang semarak, baik di Sumatera Barat, Riau maupun Jambi, bahkan di Jakarta juga munculnya kelompok-kelompok yang menuduh sesat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkunun, dan menuduh sesat Imam Al-Asy'ari. Kenapa? Imam Al-Asy'ari mengadakan ta'wil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Nah, demikianlah, nanti kita akan dengarkan jawabannya. Sekian dulu, semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu jun kidan laqa mukhalafatu lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.